bapakmu sudah menyantet ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan salah satu kisah tentang perceraian yang berujung santet. Kisah ini datang dari salah satu anak korban, yaitu dari ibunya yang disandat oleh bapaknya sendiri setelah perceraian itu terjadi. Nah, bagaimana perseteruan dan juga santet yang dialami oleh ibunya yang diceritakan langsung dari narasumber. Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Mas Fadil. Dia menceritakan bagaimana kronologi ibunya sampai dia itu mengalami satu kejadian yang berdampak pada satu penyakit yang sangat dirasa aneh dan membuat Fadil itu sampai bertanya-tanya dari usaha Fadil yang datang ke satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dari satu tempat terapi ke terapi yang lain sampai ke beberapa praktisi. Ini yang terjadi dan dilakukan oleh Fadil demi usaha untuk kesembuhan ibunya. Setelah usut punya usut, semuanya itu terjadi dikarenakan ulah dari bapaknya sendiri. Sebut saja bapaknya Fadil ini namanya Pak Yono, dan ibunya atau istri dari Pak Yono sebut saja namanya Bu Wati. Dalam ceritanya Fadil, semenjak pertengkaran dan perdebatan yang berlanjut dari bulan ke bulan sampai pada puncak-puncaknya, orang tua dari Fadil harus berpisah. Semua masalah itu disebabkan bukan masalah tentang ekonomi, tapi karena perilaku dari bapaknya, yaitu Pak Yono. Mungkin itu sudut pandang dari Fadil yang menceritakan bahwa bapaknya ini yang sering main selingkuh dengan wanita-wanita lain yang merupakan relasi kerja dari bapaknya, yang mungkin karena sifat cemburu atau kurang percaya dari ibunya Fadil, yaitu Bu Wati, terhadap suaminya sendiri yaitu Pak Yono. Rasa percaya yang kurang tersebut menimbulkan banyak masalah dari SMS yang dibaca dan diperiksa oleh ibunya Fadil, dan itu menjadi awal mula masalah sampai satu tanahnya perceraian itu pun muncul saat ibunya Fadil menggugat suaminya sendiri yaitu Pak Yono yang berharap menandatangani keinginan dari Bu Wati untuk berpisah. Fadil yang menjadi korban karena dia anak yang harus berpisah dari bapak dan ibunya. Pak Yono, bapaknya Fadil, yang saat itu enggan menandatangani, tapi karena keinginan ibunya sendiri yang bersikeras, pokoknya saya tidak mau lagi dekat dan melihat kamu, pergi dari rumahku. Itu kata-kata yang didengar oleh Fadil saat pertengkaran antara bapak dan ibunya. Setelah perceraian, perpisahan antara bapak dan ibu, Fadil menjadi sangat gelisah. Setiap hari harus bingung, harus pilih ikut bapaknya atau ikut ibunya. Karena semuanya tidak ada yang benar, semuanya salah. Pertengkaran yang berujung pada perceraian yang mengorbankan anak, yaitu Fadil. Fadil yang harus memilih antara ikut ibu atau bapaknya. Dalam batin Fadil, dia tetap bapakku dan dia juga adalah ibuku. Tidak ada kata mantan bapak ataupun mantan ibu. Sampai Fadil itu sampai dia merelakan diri untuk tinggal bersama neneknya sendiri. Tidak mau ikut bersama ibunya ataupun bapaknya. Sampai kedua orang tuanya dalam keinginannya Fadil, sebelum kalian kembali rujuk, sebelum kalian rukun kembali, Fadil tidak akan pulang, tidak akan ikut bapak, tidak akan ikut ibu. Fadil lebih memilih untuk pergi, Bu. Fadil lebih memilih untuk pergi, Pak. Ini keinginan Fadil. Dan itu pun benar-benar dilakukan Fadil, yang awalnya ikut dengan neneknya sendiri, yaitu keluarga besar dari ibunya. Fadil setelah beberapa bulan tinggal bersama neneknya, dia lebih memilih untuk mencari tempat yang lebih nyaman dan lebih adem untuk menenangkan hati. Lewat izin kakak neneknya, Fadil lebih memilih ke pesantren. Dan di pesantren, hampir setengah tahun lamanya dia tidak pernah dijenguk oleh bapaknya, tidak pernah dijenguk oleh ibunya. Dalam batin Fadil, ya Allah, apa yang terjadi sama ibu bapakku? Apakah mereka sudah melupakan aku? Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Rukunkanlah kedua orang tuaku. Keinginan Fadil tidak juga terkabul. Hanya kakek dan nenek juga sepupunya yang datang menjenguk Fadil di pesantren.
Hampir 1 tahun 3 bulan selama Fadil itu ikut bersama neneknya dan kakeknya 3 bulan dan pindah ke pesantren selama 1 tahun. Kabar yang didengar dari salah satu keluarga kakek neneknya yang sepupunya Fadil mengabarkan kalau ibumu sakit. Dan sakitnya ini sudah berkali-kali berobat ke rumah sakit. Fadil tidak tahu kapan pertama kali ibunya sakit-sakitan. Karena dari cerita sepupunya yang mengabarkan ke Fadil, ternyata ibunya sudah hampir 3 kali bolak-balik ke rumah sakit dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan. Sudah 3 kali rumah sakit yang didatangi oleh ibunya sampai dalam ucapan Fadil bersama sepupunya, apakah aku diizinkan pulang oleh Pak Yai untuk menjenguk ibumu? Tentu saja Fadil, kamu tinggal izin, kamu lihat apa yang sedang terjadi dengan ibumu. Kamu bisa tahu sendiri, sebenarnya ibuku sakit apa. Kamu pulang saja, ungkap sepupunya. Fadil meminta izin ke pengurus pesantren dan izin dari Fadil sampai hampir 1 minggu. Karena tujuan Fadil pulang untuk merawat ibunya. Yang kabar itu dari sepupunya kalau ibunya sudah sakit hampir 1,5 bulan. Dan Fadil pun diizinkan untuk pulang. Sebelum sampai di rumah, Fadil sempat mampir ke rumah kakek neneknya. Dari cerita kakek neneknya, ibumu yang sendirian tinggal di rumah. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri. Kakek dan nenek yang setiap kali menjenguk ibumu dalam keadaan sakit-sakitan dan entah sakitnya apa. Fadil yang mendengar cerita dari kakek neneknya masih penasaran dan masih berharap-harap cemas apa sebenarnya yang dialami oleh ibu. Fadil bergegas sampai ke rumahnya sendiri. 1 tahun lebih baru pertama kali menginjakkan rumah itu kembali. Perceraian orang tuanya yang membuat Fadil sampai nekat dia meninggalkan kedua orang tuanya. Satu hal yang perilaku itu adalah salah. Fadil menyadari. Tapi niat baiknya Fadil yang tujuan utamanya agar kedua orang tuanya bisa kembali rukun, bisa kembali rujuk. Tapi usaha Fadil tidak sedikit pun membuahkan hasil. Justru malah ibunya mengalami sakit-sakitan. Dan saat Fadil sampai di rumah, melihat kondisi ibunya yang saat itu sedang duduk, dan Fadil segera memeluk ibunya. Ibu, maafkan Fadil ibu. Kamu dari mana nak? Kamu dari mana nak? Bu, maafkan Fadil bu. Bapak di mana bu? Jangan tanya bapakmu. Bu, bapak di mana? Jangan tanya bapakmu. Bapak di mana bu? Jangan tanya bapakmu. Sampai teriak itu 3 kali. Sampai Fadil bertanya ke ibunya, ibu kenapa dengan bapak? Ibu kenapa? Nah, dengar ibumu. Sudah jangan pernah tanya bapakmu lagi. Bu, bagaimanapun dia tetap bapak Fadil. Dia bisa jadi mantan suami ibu, tapi tidak mungkin menjadi mantan bapak Fadil bu. Fadil tetap darah daging bapak. Fadil ingat, apakah pantas orang seperti dia dijadikan bapakmu? Memangnya kenapa bu? Apa salah bapak sampai ibu nekat dan tidak mau kembali rujuk, tidak mau kembali rukun dan tinggal serumah dengan bapak? Nah, kamu belum cukup dewasa. Kamu nanti akan tahu. Ibu, beri aku jawaban kenapa? Dari situlah semuanya terungkap. Seperti yang saya ceritakan di awal. Pertengkaran yang berujung dengan perceraian. Tapi masalah itu bukan itu saja. Setelah hampir 1,5 tahun Fadil yang tidak pulang, ternyata ibunya sudah sering sakit-sakitan. Tapi bagi Bu Wati, ibunya Fadil, sakit itu tidak pernah dirasakan sedemikian rasanya sakit. Mencoba untuk membiasakan diri dengan sakit yang dialaminya. Mungkin pada awal-awalnya sakit itu di bagian perut, seperti orang telat makan. Lambungnya selalu seperti naik, kadang hati terasa berat, sasak nafasnya, perut terasa keras. Tapi bagi Bu Wati waktu itu merasakan mungkin saya yang telat makan, mungkin saya yang angkat-angkat berat. Karena Bu Wati yang seorang ibu dan dia tinggal sendiri, dia harus berjuang demi dirinya sendiri. Tapi yang dilakukan oleh bapakmu Fadil, kamu harus tahu, 1,5 tahun lebih hubungan bapak dan ibu yang sudah tidak pernah ketemu lagi. Terakhir ketemu saat kamu sudah ada di pesantren, mungkin sudah hampir 4 atau 5 bulan. Bapakmu datang memberikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi dia tidak datang dengan maksud baik. Ternyata dia mengirimkan sesuatu ke ibu.
dan dia membuat ibumu sampai saat ini sakit-sakitan. Apa Bu, maksudnya apa? Bapakmu sudah menyantet ibu. Dengar kata santet, Fadil tidak percaya. Maksud ibu bapak nyantet ibu begitu? Iya Fadil. Bagaimana bisa ibu tahu kalau bapak yang nyantet? Karena yang ibu rasakan Fadil, 3 bulan pertama sebelum ibu bolak-balik ke rumah sakit sampai 3 kali sampai saat ini, ibu sudah berusaha lewat ke praktisi, lewat ke orang pintar, dan jawabannya benar. Kalau penyakit yang ibu rasakan di dalam perut, di ulu hati, itu bukan sakit biasa, itu sakit kiriman. Kurang percayanya ibu, kurang yakinnya ibu periksa ke dokter, dan saat diperiksa di rumah sakit lewat dokter spesialis dalam, mereka menjelaskan tidak ada penyakit di dalam tubuh ibu. Dan itu bukan cuma satu tempat atau satu rumah sakit yang ibu datangi Fadil, sudah 3 kali rumah sakit yang datangi ibu. Nah terus gimana Bu buat nyembuhin ibu? Ibu tidak tahu nak, mungkin ini karma ibu yang sudah tidak percaya dengan bapakmu, yang membuat bapakmu marah sehingga mudah bagi ibu untuk diserang dengan santet kiriman dan penyakit kiriman. Bu, bagaimanapun juga itu salah Bu. Kalau memang bapak benar-benar menyantet ibu dengar Fadil. Fadil sekarang ada di pesantren Bu, dan Fadil tahu siapa pengurus pesantren itu Bu. Dia sering didatangi para tamu yang datang meminta bantuan dengan urusan-urusan gaib. Bolehkah saya izin sama ibu? Saya meminta izin sama ibu untuk mengajak Pak Kiai datang ke sini ibu. Silahkan Fadil, silahkan. Tapi yang ibu rasakan sakit sekali Fadil. Keadaan perut ibunya Fadil mengeras. Dicubit ya tidak bisa. Ini sesuatu penyakit yang sangat-sangat aneh. Dan itu terjadi setiap jam atau waktu tertentu. Tidak seharian. Jam 11, jam 2, jam 5. Tiba-tiba mengeras begitu saja itu perutnya. Dalam 1 minggu itu, usaha Fadil dengan apa yang dia yakini akan melunturkan pengaruh gaib yang masuk ke tubuh ibunya, malah membuat ibunya seakan-akan malah tersakiti. Allahu Akbar, apa yang membuat ibuku berontak-ontak sampai matanya terlihat seperti melotot. Ingin rasanya dia membunuh dirinya sendiri dan berucap, bunuh aku Fadil, ibu tidak kuat, panas. Dan itu yang diucapkan oleh Bu Wati. Dalam keadaan seperti itu Fadil hanya bisa pasrah dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah ibuku, angkatlah segala penyakitnya. Dan kalaupun itu memang dari bapakku, jauhkanlah penyakit itu yang balik lagi ke bapakku, buang jauh-jauh. Sehatkanlah kedua orang tuaku dan rukunkanlah mereka kembali sebagai kedua orang tuaku yang utuh. Walaupun dalam keadaan seperti itu, Fadil masih berharap kedua orang tuanya bersatu. Walaupun secara lahiriahnya orang tuanya itu Bu Wati mungkin sudah tidak terima bapaknya Fadil itu Pak Yono. Setelah 1 minggu usaha Fadil menemani ibunya, merawat ibunya, Fadil datang ke pesantren lagi. Datangnya Fadil bersama Pak Kiai setelah 1 hari meminta langsung sama Pak Kiai untuk ikut ke rumah Fadil. Dengan waktu yang diberikan oleh Pak Kiai yang menemani Fadil, walaupun Pak Kiai itu sebenarnya ada jadwal yang sangat padat, tapi Pak Kiai mengikhlaskan waktunya untuk Fadil untuk melihat kondisi ibunya. Apakah benar Bu Wati atau ibunya Fadil itu benar-benar terkena santet. Saat Pak Kiai datang, suasana di rumah begitu berubah seketika. Suasana yang tadinya tenang, di situ sudah ada sepupunya, ada bapak ibunya Bu Wati, yaitu kakek neneknya Fadil. Saat Pak Kiai dan Fadil itu datang, melihat kakek neneknya yang sedang menemani Bu Wati, Pak Kiai datang, entah apa yang dibaca oleh Pak Kiai, tiba-tiba ibunya mengejang dan seakan-akan menolak kedatangan Pak Kiai. Jangan ke sini, pergi. Fadil sempat nanya ke Pak Kiai, ada apa dengan ibuku? Sabar ya nak, doakan ibumu agar sosok gaib yang membuat ibumu sakit-sakitan agar bisa segera keluar dengan izin Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Iya Pak Kiai, bantu Pak Kiai dengan doa. Baca apa yang kamu bisa, apa yang sudah Pak Kiai tuturkan ke kamu. Iya Pak Kiai, ambil air wudhu dulu. Fadil diminta mengambil air wudhu sebelum membacakan doa-doa untuk kesembuhan ibunya.
Saat itu Bu Wati, ibunya Fadil, yang mengerang dan menolak kehadiran Pak Kiai. Pak Kiai tetap melangkahkan kakinya menuju kamar Bu Wati yang di situ ada kakek neneknya Fadil, dan meminta izin sama kakek neneknya untuk menetralisir Bu Wati yang dalam keadaan berdiri dan menantang sama Pak Kiai. Dengan bacaan-bacaan ruqyah, saat Fadil dari kamar mandi setelah ambil air wudhu, diminta Pak Kiai untuk berdoa. Tunjukkan tanganmu ke hadapan wajah ibumu dengan telunjukmu. Pak Kiai, apakah ini tidak salah? Sudah, lakukan saja. Fadil, apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, mengangkat telunjuknya sembari membacakan ayat suci Al-Quran yang sesuai dengan ajaran dari Pak Kiai. Tangan Fadil diminta untuk menempelkan ke wajah ibunya. Teruskan bacaan itu ke arah ibumu. Insya Allah apa yang ada di dalamnya akan luntur dan akan keluar dengan izin Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Dan saat itu pun Fadil yang seperti merasakan ada energi yang secara tiba-tiba hadir di dalam tubuhnya, merasakan bagaimana sosok gaib yang di dalam tubuh ibunya seakan-akan berkontak dengan kondisi ibunya yang seperti mengerang dengan tangan yang terus bergerak. Saat itu ibunya yang sudah mulai merasakan bagaimana energi gaib itu mulai keluar. Ibu Wati, ibunya Fadil, mulai terlihat lemas. Dan sebelum jatuh, Pak Kiai meminta Fadil dan juga kakaknya pegang Bu Wati sebelum dia jatuh. Dan saat itu Bu Wati pingsan. Dalam penjelasan Pak Kiai saat Bu Wati itu tidak sadar diri, Pak Kiai menjelaskan ini penyakit kiriman dan ini ada campur tangan gaib. Waktu Pak Kiai menjelaskan hal tersebut, Fadil, kakek dan neneknya Fadil, siapakah pelakunya Pak Kiai? Mohon maaf semuanya, saya tidak bisa menjelaskan siapa pelakunya. Yang paling utama, keadaan Bu Wati sekarang sudah dalam keadaan membaik. Tinggal diterapi setiap harinya. Selalu dijaga agar jangan sampai Bu Wati terlena dalam keadaan pikiran kosong. Agar penyakit ataupun campur tangan gaib itu masuk kembali ke tubuh Ibu Wati. Dan semenjak saat itu Fadil yang seharusnya balik ke pesantren diminta sama Pak Kiai, jaga ibumu terlebih dahulu sebelum ibumu sembuh, jangan balik ke pesantren. Dan waktu menjaga ibunya itu hampir 4 bulan lebih untuk mengkondisikan kalau ibunya benar-benar sudah dalam keadaan sehat walafiat tanpa gangguan dalam bentuk campur tangan gaib seperti apa yang pernah dialami oleh Ibu Wati. Dan itulah yang diceritakan Fadil di channel Hikmah Misteri. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bisa bermanfaat untuk pendengar dan penonton semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.